Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sinta Indasari, NIM 0704062283. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya menyampaikan materi saya yaitu hubungan interpersonal, empati, mendengar aktif, dan komunikasi interpersonal. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antar pribadi yang dibangun dalam interaksi sosial antara individu dengan individu lainnya. Dalam hubungan interpersonal terdapat 3 poin, diantaranya yaitu empati, mendengar aktif, dan komunikasi interpersonal. Empati adalah upaya untuk menempatkan diri sehingga cenderung ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati adalah keterampilan seseorang untuk merasakan apa yang orang lain dapat mengerti sesuatu yang sedang dialami oleh orang lain, dapat merasakan apa yang dipikirkan orang lain, dan dapat merasakan sesuatu masalah dari perspektif orang lain. Jadi, karakteristik empati ada 3 poin. Yang pertama yaitu menerima sudut pandang orang lain. Jadi maksudnya yaitu kita mampu melihat situasi dari perspektif orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan, dan memahami dunia mereka dengan lebih baik. Ini menunjukkan kemampuan kita untuk memahami dan menghargai perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Yang kedua yaitu peka terhadap perasaan orang lain. Maksud dari poin kedua ini sensitif terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain dan mampu merespon dengan pengertian, kehangatan, dan dukungan yang sesuai. Ini melibatkan kemampuan untuk mengakui dan merespon secara empatik terhadap perasaan orang lain. Poin yang ketiga yaitu kemampuan mendengarkan. Poin yang ketiga ini merupakan kecakapan untuk benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain, tanpa interupsi atau penilaian yang terlalu cepat. Ini melibatkan memberikan perhatian penuh terhadap kata-kata, ekspresi, dan emosi orang lain untuk memahami dengan baik pengalaman dan perasaan mereka. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Yang pertama ada sosialisasi, yaitu pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mempengaruhi kemampuan empati seseorang. Yang kedua ada perkembangan kognitif, yaitu kematangan kognitif memungkinkan seseorang melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga ada mood and feeling situation, yaitu perasaan dan suasana hati saat berinteraksi mempengaruhi respon terhadap perasaan orang lain. Yang keempat, situasi dan tempat, yaitu beberapa situasi memungkinkan seseorang menunjukkan empati lebih baik daripada yang lain. Yang terakhir, ada komunikasi, yaitu bahasa yang digunakan mempengaruhi ekspresi empati. Poin kedua, dalam hubungan interpersonal ada mendengarkan aktif. Sebelumnya, apa sih itu mendengarkan? Mendengarkan adalah proses aktif yang melibatkan pemahaman kata-kata dan suara yang kita dengar. Sedangkan mendengarkan aktif adalah yang terjadi dalam sebuah percakapan yang melibatkan dua orang dengan peran pembicara dan pendengar dilaksanakan secara bergantian. Bila yang satu bicara, yang lain mendengarkan. Dimensi mendengarkan secara aktif ada 3. Yang pertama yaitu penginderaan. Penginderaan yaitu memperhatikan kata-kata dan tanda-tanda nonverbal. Yang kedua ada pengolahan evaluasi, yaitu mengerti makna yang disampaikan, menafsirkan, dan mengingat pesan. Yang ketiga ada respon, yaitu untuk mendengarkan dengan penuh perhatian verbal maupun nonverbal tanpa menghakimi. Manfaat mendengarkan aktif ada 3, yaitu produktivitas, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemampuan mempengaruhi. Yang kedua ada hubungan, yaitu mencegah konflik dan kesalahpahaman. Yang ketiga ada penyelesaian masalah, yaitu memperdalam pemahaman dan menemukan solusi. Strategi mendengarkan aktif yang pertama ada perhatian penuh, yaitu fokus pada pembicara dan hindari gangguan. Yang kedua, ekspresi wajah dan bahasa tubuh, yaitu perhatikan tanda-tanda nonverbal. Yang ketiga, ada bertanya dan memberi umpan balik, yaitu
ajukan pertanyaan, dan berikan respon yang relevan. Selanjutnya yaitu poin ketiga dalam hubungan interpersonal, yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua individu atau lebih, di mana mereka saling berinteraksi dan saling memberikan umpan balik. Dalam komunikasi interpersonal, baik secara verbal maupun nonverbal, individu bertujuan untuk mencapai kesamaan makna dan mempengaruhi perubahan sikap, pendapat, dan perilaku. Manfaat komunikasi interpersonal yang pertama ada meningkatkan produktivitas dan kemampuan mempengaruhi. Yang kedua, ada mencegah konflik dan kesalahpahaman. Yang ketiga, ada memperdalam pemahaman dan hubungan. Terima kasih yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.